Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan fasilitator Der Arahayu Setianingsih MPD, dengan pengajar praktek Muhammad Tabri SPD. saya Bambang Hermanto dari SMA Negeri 1 Merangin. saya Susanti dari SMA Negeri 8 Merangin. Saya Mustafa dari SMK Negeri 10 Merangin. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan percakapan coaching pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Pak Bambang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Bambang Ya. apa kabar? Baik, sama-sama alhamdulillah sehat. Baik Bu, menurut ceritanya yang saya dengar, Ibu Santi akan melaksanakan coaching dengan Pak Musadi ya. Betul sekali. Iya, baik. Sebelum Bu Santi melaksanakan coaching dengan Pak Mus, saya sebagai observer akan melihat dan meninjau tentang bagaimana penilaian dari sebuah coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Mungkin di situ akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dengan Ibu Santi terkait dengan pelaksanaan coaching. Harapannya apa? Coaching ini nanti sesuai dengan alur Tirta. Kemudian memahami tentang prinsip-prinsip dari sebuah coaching, kemudian juga kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Jadi dengan pemahaman itu nanti harapannya coaching Bu Santi nanti akan lebih baik ke depannya. Baik, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan pada Bu Santi, kompetensi apa, coaching apa yang ingin Bu Santi dapatkan dari pelaksanaan coaching ini? Baik Bapak, dari proses coaching pada kesempatan kali ini ada 2 kompetensi yang ingin saya tingkatkan, yaitu yang pertama mendengarkan dengan aktif dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, berarti dari 2 kompetensi yang Bu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang spesifik yang akan Bu Santi kembangkan pada coaching kali ini? Baik, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan dari proses coaching ini adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kenapa saya memilih ini? Karena saya ingin melihat nanti hasilnya coach bisa menemukan potensi, menggali potensi dirinya sehingga dia bisa menemukan solusi untuk permasalahannya. Iya, berarti harapannya dengan pengembangan kompetensi tadi, coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga Bu Santi, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan diri kompetensi yang ingin Bu Santi upayakan pada coach tadi ini, kira-kira bagaimana? Jadi indikator keberhasilan yang ingin saya lihat adalah ketika coach itu bisa mengalir dalam percakapan proses coaching, kemudian percakapan itu membawa coach untuk menemukan potensi-potensi apa, kekuatan-kekuatan apa yang bisa dilakukan dalam rencana untuk menyelesaikan permasalahan. Iya, baik. Berarti dari yang Bu Santi paparkan dan jelaskan tadi, maka harapan coaching kali ini sesuai dengan alur Tirta, Ya, Pak. kemudian dengan memahami prinsip coaching itu sendiri, dengan mengembangkan kompetensi inti yang ada pada coaching itu sendiri. Nah, baik Bu Santi, mungkin sampai di sini dulu untuk pra-observasi dari coaching yang akan Bu Santi lakukan, dan silakan Bu Santi melakukan coaching bersama Pak Mustafa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini Pak Mus? Alhamdulillah baik. Begitu ya, dengar-dengar tadi Pak Mus ingin bertemu saya untuk berbincang sesuatu. Betul sekali. Iya, kira-kira apa Pak yang mau diperbincangkan? Ini Bu, saya kan dalam hal ini saya CGP sedang berjalan. Alhamdulillah kemarin DPG terpanggil Bu. Oke, Pak Mus kemarin piloting berapa Pak Mus? Saya kemarin plotting 2. Oke, alhamdulillah sekali Pak Mus ya. Iya. Iya. Jadi inti permasalahannya Pak. Gini Bu, kan CGP ini sangat padat juga jadwalnya, boleh dibilang padat lah jadwalnya. PPG pun
di plotting ini banyak tugas Bu, seperti itu kira-kira. Terus Pak Mus tentunya dengan kesulitan-kesulitan yang Pak Mus hadapi, jadi kesulitan apa yang inti dari kesulitan Pak Mus itu sebenarnya gimana? Sebenarnya sulitnya membagi waktu untuk membuat tugas antara CGP dan PPG. Oke, baik. Jadi karena ada dua kegiatan yang sedang berjalan, akhirnya Pak Mus ini merasa kesulitan Betul dalam sekali. membagi waktu antara tugas CGP dan tugas PPG. PPG. Baik, Pak Mus. Nah, kalau menurut Pak Mus nih, apa sih kira-kira yang Pak Mus bisa lakukan untuk bisa menghadapi masalah Pak Mus ini agar tugas-tugas Pak Mus itu tidak terbengkalai? Kira-kira rencananya apa, Pak? Rencana saya itu yang pertama saya ingin konsultasi dulu sama kepala sekolah, yang kedua sama pengajar praktek saya, dan yang ketiga mungkin ngobrol sesama rekan sejawat, rekan guru. Oke, tadi Pak Mus menyampaikan bahwa Pak Mus akan membahas kesulitan Pak Mus ini dengan kepala sekolah, dengan pengajar praktik, kemudian juga melibatkan rekan sejawat. Jadi apa yang ingin Pak Mus dapatkan dari rencana yang Pak Mus lakukan itu apa, Pak? Rencana yang ingin saya dapatkan dari ketiga ini, saya ingin mendapat solusi yang terbaik dari kepala sekolah, dari pengajar praktek dan rekan sejawat. Nanti dari hasil diskusi saya dengan kepala sekolah, pengajar praktik dan rekan sejawat, saya akan padukan mana yang bagaimana solusi jalan keluarnya yang terbaik untuk saya ini. Iya, baik Pak Mus. Nah, itu kan rencana Pak Mus yang pertama ya. Jadi Pak Mus ingin ngobrol dulu dengan kepala sekolah, dengan fasilitator dan rekan sejawat. Nah, seandainya di rencana tersebut kan tentunya setiap rencana tidak bisa terkadang tidak seperti yang kita harapkan. Pak Mus, kira-kira nih alternatif lainnya apa, Pak? Alternatif lain saya paling tidak mencari referensi di internet untuk bagaimana cara mengatur waktu antara CGP dan PPG. Mungkin di manajemen waktunya. Iya, baik. Jadi Pak Mus akan menggunakan manajemen waktu. Nah, saya tangkap di poinnya bahwa Pak Mus ingin mengatur dua kegiatan itu dengan menggunakan manajemen waktu. Nah, yang lebih spesifik Pak Mus, mengatur manajemen waktu ini kira-kira Pak Mus mau pakai langkah-langkah apa? Kalau saya rencana mau pakai Google Calendar. Oh iya, bagus, Google Calendar ya. Jadi nanti Pak Mus akan menggunakan Google Calendar. Nanti kira-kira apa saja yang akan Bapak masukkan dalam Google Calendar itu? Yang saya masukkan tentu tugas dan tahapan-tahapan antara CGP dan PPG, mana yang harus dikerjakan dulu, itulah yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Baik. Seperti tugasnya mana yang due date-nya lebih awal, ya itu dibuat didahulukan. Ini luar biasa Pak Mus. Saya pikir apa yang Pak Mus sampaikan terkait rencana Pak Mus ini luar biasa sekali ya Pak Mus ya. Nah, Pak Mus tadi udah memberitahu saya ada plan A dan plan B. Kira-kira nih Pak Mus, Pak Mus butuh berapa lama untuk bisa menjalankan rencana ini agar tugas Pak Mus di CGP dan tugas Pak Mus di PPG ini bisa berjalan seiringan? Berapa lama, Pak? Kalau saya membuat manajemen waktunya sesegera mungkin, Sesegera agar mungkin. lebih cepat karena CGP ini sedang berjalan seperti itu. Makanya saya harus buat sesegera mungkin untuk manajemen waktu saya. Baik. Nah, dalam rencana Bapak untuk memanajemen waktu, salah satunya dengan menggunakan Google Calendar tadi ya Bapak. Kira-kira siapa yang Bapak libatkan di situ atau Bapak itu butuh dukungan dari siapa? Ya, yang pertama ya dukungan keluarga yang saya butuhkan. Minta masukan dengan keluarga seperti itu. Dengan istri ya Pak ya? Dengan istri saya. Baik. Nah, ini kan masih rencana ya Pak Mus, tapi kita bisa dong mengetahui kira-kira ketercapaian dari rencana Pak Mus yang Pak Mus sampaikan tadi. Ketika kita ukur dengan sebuah skala angka antara 1 sampai 10, Pak Mus itu pengennya nanti ketercapaian rencana Pak Mus itu di skala berapa? Kalau dikasih skala, saya pengennya di angka 9. Luar biasa, jadi mendekati sempurna. Mendekati sempurna. Ya, baik Pak Mus.
dari rencana-rencana Bapak nih saya mau tanya nih Pak Mus, sebuah rencana itu akan berjalan kalau kita punya komitmen. Betul. Wah, gitu kan seperti itu. Jadi seperti apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak yang saya tangkap tadi Bapak menggunakan Google Calendar untuk mengatur prioritas atau skala tugas berdasarkan dengan due date. Apa komitmen Bapak? Ya, komitmen saya tetap menjalankan pada tugas yang harus didahulukan, harus intinya mana yang harus dikerjakan itu harus didahulukan. Ya, terus. Baik Pak Mus. Nah, kira-kira rencana akan dimulai kapan nih Pak Mus? Sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Besok bisa gitu ya Pak Mus ya? Iya, besok. Harus bisa. Baik Pak Mus, tanpa terasa kita sudah di akhir di percakapan kita hari ini. Tetapi sebelumnya Pak Mus, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang Pak Mus dapatkan? Perasaan Pak Mus seperti apa? Setelah saya bercerita dengan Ibu pada hari ini, otomatis perasaan sangat lega, lapang rasanya. Rasanya dada saya ini kan karena telah berkomunikasi sering sama Ibu, jadi saya sudah sangat lega. Ya, luar biasa Pak Mus. Jadi Pak Mus, saya menunggu kabar baik dari Pak Mus. Mungkin kita ketemu besok di suasana yang lebih baik. Pak Mus sudah bisa cerita sama saya. Oh Bu Santi, saya sudah berhasil loh, saya tungguin. Iya Pak Mus, jaga kesehatan, salam untuk keluarga dan selamat menjalankan tugas Pak Mus. Sukses untuk CGP, sukses untuk PPG. Oke, terima kasih Bu ya. Iya. Pak Mus. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Baik Bu Santi, alhamdulillah sepertinya coaching yang dilaksanakan dengan Pak Mus lancar ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, setelah saya memantau dari pengamatan rubrik penilaian kita tentang coaching yang Ibu laksanakan dengan Pak Mus tadi, saya mencatat bahwa alur tirta yang sudah jadi acuan dalam coaching itu sendiri sebenarnya sudah terlihat. Maka bagaimana tadi Bu Santi sudah mengarahkan kepada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian lanjut pada rencana aksi, di mana pada rencana aksi Bu Santi sudah mengarahkan coachingnya tadi untuk bisa menemukan solusi bagi permasalahannya sendiri. Kemudian juga pada tanggung jawab dan komitmen, coaching juga sudah bisa melihat apa yang harus ia lakukan dan komitmen apa yang ia harus buat di dalam permasalahan yang ia alami tadi. Kemudian pada kesempatan ini sebagai akhir dari supervisi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dengan Bu Santi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dalam coaching tadi? Iya. Jadi Pak, pada proses coaching saya bersama Pak Mus tadi, saya berusaha sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching di mana saya membangun kemitraan ya Pak ya. Mungkin saya membangun kemitraan dengan Pak Mus, kemudian saya berpikir kreatif bagaimana bisa menggali pertanyaan agar coaching bisa menemukan solusi. Kemudian yang ketiga itu saya sudah mengembangkan kompetensi coaching. Ternyata Pak Mus sudah memiliki rencana-rencana yang sebenarnya luar biasa sekali untuk dilaksanakan. Kemudian saya juga sudah berusaha melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta yang Bapak tadi katakan. Alhamdulillah mungkin tahapannya sudah berjalan dengan baik. Kemudian indikator keberhasilan dari saya tadi kan pada awal menyatakan bahwa kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu lebih spesifik kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena buat saya terkadang sebagai seorang coach itu agak susah gitu ya, bagaimana saya membuat pertanyaan yang bisa membimbing coaching tersebut untuk menemukan potensi ya. Tapi alhamdulillah tadi saya merasa mungkin belum terlalu sempurna, masih banyak berlatih, tetapi saya sudah bisa melihat ada peningkatan pada kompetensi yang ingin saya capai. Iya, baik Ibu. Dari sambil saya mengamati coaching yang Ibu laksanakan tadi, tentunya saya ada mencatat beberapa catatan. Berarti dari catatan saya, apa yang disampaikan Ibu tadi, seperti halnya dengan alur tirta, prinsip coaching, dan kompetensi dari coaching itu sendiri sudah terlihat, dan sepertinya coaching sudah menunjukkan
seperti halnya coaching dengan supervisi dalam pendidikan. Nah, ada pertanyaan yang kedua Bu Santi dan pertanyaan terakhir. Iya, Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin Bu Santi kembangkan berdasarkan hasil melaksanakan coaching yang baru kita laksanakan Iya. tadi? Jadi timbul satu semangat saya, ternyata dalam melakukan proses coaching mendengar dengan aktif itu juga bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi setelah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, pada kesempatan berikutnya dalam melakukan proses coaching, saya ingin meningkatkan kompetensi menjadi mendengar yang aktif. Ternyata kenapa? Karena saya pikir, oh, mendengar aktif itu juga butuh skill. Memang ya, ternyata butuh skill. Kita tidak hanya mendengarkan, karena dari mendengar aktif itu saya bisa sedikit masuk di dalam permasalahan si coaching. Iya, baik Ibu. Jadi sudah saya tanyakan juga tadi, berarti dengan apa yang sudah Ibu lakukan pada hari ini secara keseluruhan coaching kita sudah dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya. Mungkin memang kita tetap harus belajar dengan harapan untuk coaching kedepannya kita akan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Santi atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Pak Mus, sebelum Pak Mus melakukan percakapan coaching bersama Koci, Iya, Bu. hari ini saya bertugas sebagai seorang observer. Iya, betul. Sebagai seorang observer, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan publik penilaian ya Pak Mus ya. Iya, Bu. Baik. Iya Pak Mus, seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses percakapan coaching itu adalah sebuah proses yang bertujuan untuk membantu Koci menggali potensi dirinya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang Iya. dihadapi. Kemudian kita juga tahu ada beberapa prinsip coaching, kompetensi coaching, ya Pak Mus ya. Nah, kompetensi coaching ada 3 ya Pak Mus. Ya, Yang betul. pertama ada present atau hadir secara penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah Pak Mus, Ya. pertanyaan saya, dari ketiga kompetensi coaching, kompetensi mana yang ingin Bapak bangun atau yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching hari ini? Yang pertama kehadiran secara penuh, dan seterusnya yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi yang akan Pak Mus kembangkan terkait dengan kompetensi coaching tadi ada 2 ya Pak Mus ya, Iya, hadir secara penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. berbobot. Nah, dari 2 kompetensi coaching tersebut Pak Mus, kompetensi coaching mana yang spesifik yang ingin Pak Mus kembangkan dari kegiatan proses coaching kali ini? Kehadiran secara penuh. Iya. Kehadiran secara penuh. Dengan kehadiran secara penuh dapat menggali potensi coaching yang untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Iya, Pak Mus. Pertanyaan selanjutnya Pak Mus, indikator apa Pak Mus yang nantinya bisa kita lihat bahwa ketercapaian dan tujuan Pak Mus untuk mengembangkan kompetensi hadir secara penuh itu bisa tercapai. Iya. Jadi indikatornya seperti apa Pak Mus yang Indikator. didapatkan? Yang ingin didapatkan, coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Pak Mus, cukup sampai di sini untuk percakapan praobservasi kita. Iya. Mudah-mudahan proses coaching Pak Mus bisa berjalan dengan lancar dan saya akan tetap bersamai Bapak untuk Oke. mengobservasi proses coaching Pak Mus. Ya, selamat Pak Mus. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Mus. Dengar-dengar Pak Bambang ada yang ingin diceritakan atau curhat sama saya Pak ya. Iya betul, dari tadi saya juga cari Pak Mus kan, harapannya bisa ketemu supaya saya bisa cerita juga tentang masalah ini, kayaknya masalah kayaknya agak ruwet dikit, pikiran saya sama banyak, Betul. kerjaan saya juga tambah banyak. Nah, gini Pak Mus, tadi saya kan dipanggil kepala sekolah, Iya. kemudian tahu sudah panggil kepala sekolah, jatuhnya kepala sekolah tuh minta saya untuk jadi pembina ekskul di bidang basket. Di bidang basket Pak ya. Nah, sementara Pak Mus kan tahu tugas kita selain sebagai guru, saya juga dipercaya sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Kemudian sebagai penanggung jawab di tim disiplin sekolah. Nah, ditambah lagi dengan tugas sebagai pembina ekskul. Nah, kira-kira udah ruwet, banyak nggak bisa lagi kan? Ya, betul. Nah, itu yang jadinya sampai sekarang tuh saya kira-kira bisa terkejar, terselesaikan nggak bisa Iya, itu iya. nanti gitu. Nah,
Nah gitu Pak Mus. Dari permasalahan antara pembina eskul dengan wakil kepala sekolah tadi, kira-kira yang paling sulit dalam permasalahannya itu apa ya Pak Bambang? Terus paling sulit itu menurut saya bagi waktunya Pak Mus. Bagi waktu. Iya, soalnya kalau ketika kita guru kan ada jam ngajar tuh. Nah jam ngajar, ketika jam ngajar kita pasti harus masuk. Nah pas ngajar mungkin ada ribut tentang siswa yang ribut, maka kita dipanggil lagi. Iya, betul. Nah terpaksa kita harus tinggalkan anak yang kita ajar tadi. Nah sementara kita harus menyelesaikan tugas ini, belum lagi tugas yang lain. Nah akhirnya keteteran lah waktu kira-kiranya di situ Pak Mus. Ya, dari permasalahan tadi itu apa kira-kira rencana Pak Bambang? Ya kalau untuk rencana sih saya berpikirnya dengan banyaknya tugas tadi, saya coba buat skala prioritas dari kegiatan saya dengan jadwal yang deadline-nya kapan. Jadi saya susun dulu jadwal tadi yang kegiatannya itu memerlukan waktu yang harus diselesaikan dengan cepat atau yang membuat waktunya akan lambat. Nah mungkin dengan skala prioritas mungkin bagus. Saya akan coba buat. Menyusun jadwal lah, Iya. betul, schedule lah Iya, istilahnya, schedule. mana yang lebih dahulu itu didahulukan. Iya betul. Kira-kira Pak Bambang, dari penyusunan schedule ini nanti ada tak alternatif lain selain penyusunan schedule ini? Kalau pikir-pikir sih ada. Saya rasa untuk alternatifnya saya bisa minta bantuan dari pembina OSIS. Wah, Kan kalau pembina OSIS kan memang pas tuh, karena terkait juga di bawah naungan Waka Kesiswaan dan tugasnya juga tentang kegiatan kesiswaan itu sendiri. Nah, samping itu juga nanti saya minta bantuan dengan para pembina ekskul lainnya. Nah, kemudian mungkin dengan kolaborasi dari pembina OSIS, pembina ekskul yang lainnya, tugas saya tadi yang saya kira banyak tadi mungkin saya bisa transfer dan bagi-bagi sehingga tugas itu bagi saya juga akan semakin ringan juga. Nah, mungkin itu Pak. oke ya. Kira-kira kapan itu akan dilakukan Pak Bambang? Kalau untuk membuat schedule atau skala prioritas tugas tadi, kalau untuk besok mungkin saya bisa mencoba untuk menyusun kan tugasnya dalam kapan waktunya dengan sesuai dengan waktunya. Mungkin besok sudah saya bisa lakukan. Kemudian kalau untuk koordinasi, mungkin saya izin dulu dengan kepala sekolah untuk mengadakan pertemuan kecil antara pembina-pembina ekskul yang ada dengan pembina OSIS untuk membicarakan tentang masalah ataupun tugas yang mungkin akan kita laksanakan dalam waktu dekat dan dalam waktu-waktu yang lainnya. Mungkin seperti itu. Kira-kira ada enggak komitmen Pak Bambang tentang dari rencana yang Bapak Bambang lakukan tadi? Iya, Apa komitmen Bapak? dengan rencana tadi insya Allah akan saya laksanakan. Tanggung jawabnya akan saya laksanakan. Besok sudah saya mulai kegiatannya. Kemudian dengan koordinasi dari pembina OSIS dan pembina ekskul yang lain, insya Allah untuk beberapa waktu ke depan sudah bisa kita laksanakan tugas ini. Sudah bisa kita mulai Pak Bambang Iya, ya? oke Pak. Dengan sudahnya Bapak Bambang bercerita atau curhat ke saya ini, apa perasaan Pak Bambang pada hari ini? Iya, jadi tadi yang dari awal tadi saya sudah mungkin tidak terselesaikan juga bahwa ini terlalu banyak bagi saya. Tapi setelah berbicara dengan Pak Mus juga memfasilitasi saya untuk menemukan ide-ide apa yang bisa saya gali dari potensi diri saya sendiri, sehingga dengan sendirinya permasalahan yang saya hadapi, yang saya sampaikan ke Pak Mus tadi, sudah bisa saya memberikan solusi sendiri. Baik Pak Bambang. Nggak terasa nih kita sudah di penghujung. Mudah-mudahan apapun yang rencana Pak Bambang lakukan nanti mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan tahapannya. Semoga sukses Pak Bambang ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Mus, jangan bosan-bosan ya Pak Mus Siap, dengan siap. curhat saya. Siap Pak Bambang. Lain kali mungkin saya akan curhat lagi. Oke. Terima kasih Pak Mus. Oke, assalamualaikum Pak Bambang ya. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak Mus. Iya, Bu. Alhamdulillah proses percakapan coaching Pak Mus dengan coaching tadi sudah selesai ya Pak Mus. Iya. Baik, sebagai observer Pak Mus ada beberapa yang akan saya sampaikan, baik dari pertanyaan maupun catatan-catatan mengenai proses percakapan coaching yang Pak Mus lakukan. Baik Pak Mus. Oke.
dari apa yang sudah Pak Mus lakukan pada proses percakapan coaching, kira-kira apa sih yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan tadi? Yang sudah saya terapkan kehadiran secara penuh. Iya. Jadi Dengan indikatornya apa Pak? indikatornya dengannya memahami situasi dan kondisi yang sudah dialami oleh coach itu sendiri. Baik, jadi indikator keberhasilan kompetensi yang Bapak ingin kembangkan butuh hadir secara penuh. Tadi Bapak memahami kondisi, situasi yang dialami oleh coaching. Iya, Bu. Baik Pak Mus, saya akan menyampaikan beberapa catatan Iya, Bu. mengenai proses percakapan coaching yang Bapak lakukan tadi dengan coaching. Proses percakapan coaching yang Pak Mus lakukan, alhamdulillah sudah menerapkan alur tirta. Iya. Pak Mus ya, di mana tadi Pak Mus menanyakan tujuan, Iya. kemudian identifikasi masalah, kemudian juga menanyakan rencana-rencana yang akan dilakukan oleh coaching. Iya. Luar biasanya Pak Mus juga tadi menanyakan alternatif. Betul, Bu. Jadi- Saya tanyakan ada alternatif lain. Betul. Ya, jadi Pak Mus tadi sudah merencanakan kalau plan A nggak berhasil, alternatif untuk plan B apa, itu luar Iya. biasa sekali. Kemudian Pak Mus juga sudah menanyakan tanggung jawab atau komitmen coaching untuk memulai rencana-rencananya. Dari proses coaching yang sudah Pak Mus lakukan ini, yang Bapak lakukan tadi, Iya. pada coaching selanjutnya bisa coaching bersama siswa mungkin, bersama rekan sejawat. Iya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Pak Mus mau kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan itu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi melalui proses coaching timbul lagi ada kompetensi yang Bapak kembangkan, yaitu pertanyaan yang Berbobot. berbobot. Baik Pak Mus, mudah-mudahan pada coaching-coaching selanjutnya Pak Mus berhasil untuk mengembangkan ketiga kompetensi coaching, bisa menjadi lebih baik, dan Pak Mus bisa menjadi coach yang baik untuk Iya. bisa memfasilitasi coaching, menggali potensi untuk menemukan solusi. Baik Pak Mus, cukup sampai di sini. Iya, Pak. Mohon maaf apabila catatan yang saya sampaikan kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Iya. Ya. Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Mus. Apa kabar hari ini Pak Bambang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak Bambang. Baik, Pak Bambang. Di sini saya berperan sebagai observer pada coaching yang akan Bapak lakukan hari ini. Iya. Oke. Pak Bambang. Baik. Dengan rubrik penilaian coaching ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Coaching tetap dengan alur tetap. Yang kedua, memahami prinsip coaching itu sendiri. Oke, baik Pak Bambang ya. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan coaching yang akan Bapak lakukan. Oke. Kompetensi coaching apa yang ingin hendak Bapak lakukan? Baik, pada kesempatan coaching kali ini saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri adalah dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Dari kompetensi itu apa indikator kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan nanti? Dari dua kompetensi yang saya sampaikan tadi, kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kira-kira apa indikator dari tujuan pengembangan yang Bapak lakukan pada coaching kali ini? Baik, dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot diharapkan coaching nanti mampu untuk menggali potensi yang ada pada dirinya sehingga sehingga coaching itu sendiri dapat memahami permasalahan, kemudian diharapkan juga coaching bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, coaching dapat mengambil solusi bagi permasalahannya. Oke, baik Pak Bambang. Sampai di sini Observasi. Baik Pak Bambang, pada kali ini baik sampai di sini dulu observasi yang saya lakukan sebagai observer. Untuk selanjutnya silakan Bapak Bambang melakukan proses coaching dengan coaching yang dimana di sini saya akan
terus memantau Pak di sini. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Pak Bambang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Bambang, walaupun ya hati rasanya masih ada yang berat ini Pak Bambang. Iya, berarti dengan keadaan begitu. Nah, ceritanya atau kabar-kabarnya ada hal yang ingin kita diskusikan hari ini? Iya Pak Bambang, tadi saya sudah nyari Pak Bambang. Iya. Kebetulan masih ada jam. Sekarang Iya. pas sampai ya? Juga alhamdulillah sekarang sedang luang waktunya. Iya Pak Bambang, jadi saya minta waktunya Pak Bambang ya. Iya. Saya ingin curhat Pak Bambang, dan Boleh. dari tujuan curhat saya nanti saya ingin mencari solusi Pak untuk masalah saya. Iya. Sebagai dari tugas tambahan saya sebagai wali kelas Pak. Jadi menjadi wali kelas pada tahun ajaran baru ini, kali ini saya rasa lebih berat daripada tahun-tahun sebelumnya karena saya punya beberapa murid istimewa Pak Bambang, ya istimewa yang harus saya perhatikan, istimewa sekali karena mereka sering bolos, kemudian pada saat jam pelajaran sering hilang, itu Iya. istimewa sekali. Jadi sudah beberapa hari ini seperti itu diulang terus. Jadi buat saya jadi beban pikiran lah kalau seperti itu, gimana nanti. Iya. Baik, dari yang saya tangkap dari yang Bu Santi ceritakan tadi, sepertinya ada beban khusus yang Bu Santi alami dengan jabatan wali kelas untuk tahun ini, mungkin karena perbedaan dari siswa yang tahun lalu dengan sekarang. Nah, kira-kira perbedaan yang besar yang terlihat dari tugas Bu Santi menjadi wali kelas tahun ini dengan yang kemarin itu bedanya di mana? Yang pertama beda karakter anak-anaknya ya Pak Bambang. Kalau pada tahun lalu itu karakter anaknya itu masih bisa dikendalikan, dalam arti ketika mereka melakukan sebuah pelanggaran itu dengan pendekatan yang saya pikir ya cukup tidak terlalu dalam, pendekatan saya biasa, mereka sudah bisa berubah. Tapi pada tahun ini sudah berbagai cara yang saya lakukan itu saya belum melihat perubahan yang signifikan. Mungkin ya berubah itu 2 hari 3 hari, seminggu, selanjutnya begitu lagi. Dari perubahan karakter yang seperti apa yang terjadi sangat signifikan dari tahun kemarin? Iya, yang signifikan itu terutama seperti keinginan untuk belajar luar biasa. Kalau anak yang dulu itu mungkin permasalahannya tuh lebih mereka ke kantin seperti itu ya. Kadang mereka ke kantin itu agak lama. Nah kalau yang sekarang itu memang seperti bolos pada saat pergantian jam terutama. Jadi kalau habis istirahat masuk pada jam keempat, itu tuh selalu terlambat, dan terlambat ini sudah melebihi dari keyakinan kelas. Jadi sudah sangat lama sekali. Kemudian mereka juga sering bolos. Kalau saya tanya dari rumah kepada orang tua, mereka berangkat, tapi ternyata mereka tidak sampai ke sekolah. Jadi luar biasa sekali Bu Santi. Tapi termasuk masalah untuk tahun ini agak kompleks buat Bu Santi ya. Oke, dengan permasalahan yang Bu Santi hadapi sekarang, kira-kira ada nggak rencana yang bisa Bu Santi lakukan untuk menyikapi karakter siswa tadi, seperti yang Bu Santi ceritakan? Jadi saya akan mencoba beberapa pendekatan Pak Bambang. Mungkin saya lebih intens untuk bisa menerapkan yang pertama posisi kontrol guru sebagai seorang manajemen. Jadi selama ini mungkin saya masih ada di posisi kontrol penghukum dan membuat rasa bersalah yang tidak efektif untuk memperbaiki karakter anak. Kemudian saya juga akan mulai melibatkan BSE melalui pendidikan guru penggerak. Ada beberapa hal yang saya pelajari bahwa sebenarnya anak ini kan punya karakter sendiri, punya kodrat alam dan sahabatnya sendiri. Jadi kalau selama ini pemanggilan itu mungkin saya lakukan itu tidak intens, tidak konsisten. Kemudian ketika memanggil itu saya memakai bahasa yang mungkin jadinya labeling ya, anakmu kamu tuh tukang bolos, kamu tuh nakal. Itu mungkin yang harus saya hindari labeling, karena saya ketika saya sudah belajar di pendidikan guru penggerak bahwa labeling itu bisa menjatuhkan mental anak ternyata. Dan selama ini sebagai guru kita sering label anak-anak seperti itu. Jadi kalau biasanya itu saya lakukan pemanggilan itu 2 minggu sekali, atau pas anak melakukan salah aja mungkin saya akan berubah. Jadi saya konsisten. Mungkin hari pertama saya melakukan percakapan sederhana. Jadi bukan pemanggilan, saya akan berubah
cara saya, jadi saya tidak malu yuk ngobrol sama Mem Santi gitu ya, ngobrol dulu sama Mem. Saya bangun kedekatan yang lebih membuat anak tuh nyaman dulu, jadi tidak tertekan. Kemudian saya konsisten mungkin melakukan percakapan itu hari pertama, kemudian hari keempat. Oh, kadang anak kan gitu ya Pak, seminggu berubah bisa ulang lagi. Nah, sebelum mereka berubah menjadi negatif lagi, yang pasti saya akan panggil lagi, akan ngobrol lagi, seperti itu Pak. Luar biasa sekali rencana yang akan Bu Santi lakukan. Dan selain dari komunikasi secara intens, mungkin kira-kira dukungan apa yang Bu Santi butuhkan untuk berkolaborasi mungkin dengan yang lain? Jadi tentunya yang pertama saya kolaborasi dengan guru mapel dulu yang ada di kelas saya. Jadi saya berkolaborasi dengan cara mereka guru-guru mapel di kelas saya memberikan laporan pada saya setiap hari. Saya juga akan melibatkan ketua kelas, sekretaris untuk terus memantau. Selanjutnya dukungan dari orang tua itu pasti sangat saya butuhkan. Jadi saya akan jalin komunikasi yang intens kepada orang tua. Jadi sama-sama kontrol itu tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Iya, super sekali. Berarti sangat menginspirasi rencana aksi yang akan Bu Santi lakukan untuk melakukan rencana perubahan karakter seperti itu ya Bu Santi ya. Nah, dari beberapa rencana yang Bu Santi ingin lakukan, kira-kira yang lebih dahulu Ibu lakukan apa dari dua rencana? Pendekatan dulu Pak. Jadi mengajak ngobrol secara intens itu tetap saya lakukan supaya saya betul-betul tahu kondisinya, oh anaknya sedang apa ya. Jadi ketika mereka mau berbelok ke negatif itu saya sudah tahu, ngobrol dulu, mereka bisa curhat dengan harapan mereka tidak melakukan itu lagi. Iya, berarti dengan komunikasi secara intens ini yang akan mungkin bisa Ibu lakukan untuk dalam waktu dekat seperti itu ya Bu ya. Nah, baik, dari komitmen yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira dari diskusi kita hari ini, kira-kira apa yang bisa Bu Santi dapatkan? Iya, yang pertama saya lebih perasaan saya lebih enak. Kemudian saya juga merasa, saya harus segera memulai ini demi perbaikan anak-anak di kelas saya, karena saya pikir menjadi wali kelas itu ya mereka bukan anak dari darah saya, tapi mereka anak yang datang dari hati saya. Bagaimana saya bisa membersamai mereka, bisa naik ke fase F selamat, dan sudah ngobrol seperti ini saya merasa lebih ringan ya Pak, karena sebagai wali kelas ini luar biasa sekali yang saya hadapi setiap hari. Selain mengajar, tugas tambahan ketika di kelas nanti saya ceramah lagi, itu rasanya sangat berat. Mudah-mudahan ini bisa segera saya. Oke, kira-kira indikator keberhasilan kalau kita boleh prediksi dengan angka berkisar dari angka 1-10 ini, keberhasilannya pada tingkat angka keberapa? Saya sih di 8 ya Pak. Tentu saja dari 8 itu saya akan menaikkan lagi yang lebih perfect, tentunya dengan komitmen dan konsekuen. Ya, sangat luar biasa. Terima kasih Bu Santi sudah mau berdiskusi dengan saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya apa yang sudah Bu Santi rencanakan bisa Bu Santi terapkan, kemudian akan merubah karakter seperti yang Bu Santi ceritakan tadi, supaya anak-anaknya lebih termotivasi untuk belajar. Dan kita kalau ada waktu mungkin kita akan berbincang kembali setelah ada hasil dari rencana tindakan yang Bu Santi lakukan. Terima kasih Bu Santi. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Mus. Alhamdulillah Pak Bambang ya, coachingnya sudah dilaksanakan dengan berjalan dengan lancar Pak Bambang ya. Alhamdulillah. Baik Pak Bambang, dari coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, saya ingin kembali bertanya, menanyakan tentang pelaksanaan coaching tadi Pak Bambang. Saya ingin menyampaikan beberapa catatan berdasarkan pelaksanaan coaching tadi Pak Bambang, yang telah Bapak Bambang lakukan. Berdasarkan pengamatan saya, proses coaching sudah berjalan dengan alur tirtanya Pak Bambang, dan prinsip coaching dan mengembangkan kompetensi coaching sudah terlaksana juga. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Bambang, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang penting. Yang pertama, apa yang sudah Bapak Bambang lakukan pada saat coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan tadi? Baik Pak, dari indikator ketercapaian dari coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan kompetensi
mendengarkan dengan aktif, kemudian dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, dengan kompetensi mendengarkan secara aktif, berarti saya memahami apa yang dialami oleh coach tadi, sehingga coach tadi bisa menceritakan secara lugas dan gamblang tentang permasalahan yang ia hadapi. Iya. Kemudian dengan mendengarkan juga, saya akan menanyakan pertanyaan bobot untuk menggali kira-kira permasalahan apa yang ada pada coach tadi. Nah, dengan pertanyaan tadi kan coach bisa menemukan potensi apa yang dimilikinya untuk mencari solusi dari permasalahannya. Demikian, Pak. Betul sekali, Pak. Ada lagi kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pelaksanaan coaching tadi, Pak, yang sudah Bapak lakukan. Iya, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan bagaimana kompetensi coach yang mengajukan pertanyaan berbobot tadi untuk lebih dapat menggali, kemudian dapat membantu coach dalam menemukan ide-ide, kemudian gagasan dan solusi untuk pemecahan masalah bagi permasalahan yang dihadapi. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih apa lagi Pak Bambang ya. Baik Pak Bambang, pelaksanaan coaching yang sudah kita lakukan kali ini sudah berjalan sesuai dengan alur tirta dan prinsip-prinsip coaching. Mungkin untuk kedepannya mudah-mudahan bisa diterapkan coaching ini dengan lebih baik lagi Pak Bambang ya. Iya. Oke, sampai di sini dulu Pak Bambang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mus. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru